Komunikasi Islami. Nah, perkenalkan, nama saya Sofia Ramasari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Datuk Laksmana Bengkalis. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang bijak bermedia sosial dalam perspektif Islam. Nah, di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari kita menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, bahkan belajar. Nah, namun di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Nah, lalu bagaimana Islam memandang penggunaan media sosial? Bagaimana seharusnya seseorang bersikap di dunia digital? Nah, untuk membahas hal tersebut, saya telah mengundang seorang narasumber. Nah, mari kita sapa bersama. Assalamualaikum, terima kasih telah hadir dalam podcast ini. Nah, sebelum kita mulai diskusi, silakan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Yudana Aulia Putri, dengan NIM 1811230133 sebagai narasumber. Saya senang dapat berbagi pandangan mengenai penggunaan media sosial dalam perspektif Islam. Oke. Nah, jadi kita langsung saja ya. Menurut Yulia, mengapa etika bermedia sosial itu penting bagi umat Islam? Etika bermedia sosial sangat penting karena sebagai seorang muslim kita tidak hanya bertanggung jawab atas perilaku di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Apa yang kita tulis, unggah dan bagikan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, media sosial bisa menjadi sarana menyebarkan kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sumber masalah jika digunakan tanpa etika. Oleh karena itu, seorang muslim harus menjaga lisan dan perilakunya, termasuk saat berinteraksi secara online. Nah, jadi saat ini kan informasi itu sangat mudah tersebar ya. Bagaimana Islam mengajarkan kita dalam menerima dan menyebarkan informasi tersebut? Nah, Islam mengajarkan prinsip tabayun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Dengan melakukan tabayun, kita dapat mencegah penyebaran hoaks dan fitnah yang dapat merugikan banyak pihak. Sebelum membagikan informasi, kita harus memastikan sumbernya jelas dan dapat dipercaya. Oke, jadi fenomena cyberbullying ini kan semakin meningkat ya. Nah, bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut? Pandangan Islam yaitu dalam pandangan Islam melarang segala bentuk penghinaan, celaan, dan perbuatan yang menyakiti orang lain. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah melarang umat manusia saling menggolok-olok. Cyberbullying ini bertentangan dengan ajaran Islam karena dapat merugikan dan menyakiti sesama. Seorang muslim seharusnya menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan menjaga persaudaraan. Oke. Nah, jadi apa saja contoh perilaku bermedia sosial yang sesuai dengan ajaran Islam tersebut? Contohnya itu seperti menggunakan bahasa yang santun, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, menghormati perbedaan pendapat, tidak menyebarkan berita bohong, menjaga privasi orang lain, dan menggunakan media sosial untuk kegiatan yang positif. Oke, terima kasih. Nah, jadi selanjutnya menurut Yulia, bagaimana pengaruh media sosial terhadap akhlak generasi muda saat ini? Kalau menurut saya, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak generasi muda. Jika digunakan dengan baik, media sosial dapat menjadi sarana belajar dan berdakwah. Namun, jika digunakan tanpa kontrol, media sosial dapat memengaruhi perilaku seorang menjadi kurang santun, mudah terprovokasi, atau terlalu fokus pada kehidupan orang lain. Karena itu, generasi muda perlu memiliki literasi digital dan pemahaman agama agar mampu menggunakan media sosial secara bijak.
Oke. Nah, media sosial ini kan sekarang sering menjadi tempat perdebatan nih. Nah, bagaimana seorang muslim seharusnya menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, kan? Islam mengajarkan sikap toleransi dan saling menghormati. Saat berdiskusi, kita harus mengedepankan adab, menggunakan bahasa yang santun, dan menghindari menyerang pribadi orang lain. Oke. Nah, jadi apakah media sosial ini bisa menjadi sarana dakwah? Bagi saya yaitu tentu saja, karena media sosial memiliki jangkauan yang luas sehingga saat efektif digunakan untuk dakwah dapat dilakukan melalui video edukasi, tulisan inspiratif maupun berbagi ayat Al-Quran dan hadis. Namun, informasi yang dibagikan harus benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Oke. Nah, selanjutnya ini pertanyaan saya. Kan saat ini kita sering mendengar istilah jejak digital. Nah, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Jejak digital adalah rekam jejak aktivitas kita di internet yang dapat tersimpan dalam waktu lama. Nah, dalam Islam setiap perbuatan manusia juga dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam membuat komentar atau unggahan agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di masa sekarang ini kan banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam cuma di media sosial saja. Nah, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Jadi pandangan Islam mengenai hal ini itu Islam mengajarkan pentingnya menghargai waktu. Jika media sosial digunakan secara berlebihan hingga melalaikan ibadah dan kewajiban lainnya, maka hal tersebut perlu dihindari. Kita perlu mengatur waktu dengan bijak agar kehidupan digital dan kehidupan nyata tetap seimbang. Oke. Nah, selanjutnya sebagai generasi muda dan pelajar nih, apa yang dapat dilakukan agar media sosial ini menjadi sarana kebaikan? Kalau generasi muda itu dapat menggunakan media sosial untuk belajar, berbagi ilmu, membuat konten edukatif, dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai dan moderat. Dengan begitu, media sosial dapat menjadi ladang amal dan sarana memberikan manfaat kepada banyak orang. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Nah, jadi bagaimana pesan Yulia bagi generasi muda yang hidup di era digital saat ini? Pesan dari Yulia untuk generasi muda yang hidup di era digital saat ini yaitu gunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Ingatlah bahwa setiap tulisan dan unggahan akan dipertanggungjawabkan, sehingga kita harus selalu menjaga etika dan akhlak dalam bermedia sosial. Oke, terima kasih ya kepada narasumber kita Yuliana atas ilmu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Nah, dari pembahasan kita hari ini, kita belajar bahwa media sosial ini dapat menjadi sarana kebaikan jika digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, sebagai generasi digital, kita harus mampu menerapkan sikap jujur, santun, toleransi, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas di dunia maya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, semoga podcast edukasi Islami hari ini memberikan banyak manfaat dan menginspirasi kita untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan berakhlakul karimah. Nah, saya Sofia Ramasari sebagai host hari ini pamit undur diri. Bersama narasumber kita Yuliana, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.